Kemudian mereka disuruh untuk mencoba memahami fragmen. Malam itu segera mulai memahami fragmen yang diberikan Yun Nisang, dan ingin menunjukkan kemampuannya di depan Yun Nisang dan membuktikan bahwa ia yang terbaik. Ye Chen tersenyum dan mulai memecahkan jimat pada fragmen tersebut. Rune pada fragmen ini tidak terlalu mudah, tetapi juga tidak terlalu sulit. Rune-rune tersebut tergolong sedang dan mudah dipahami. Namun, satu atau dua rune tergolong relatif sulit. Selama 3 hari ini, Ye Chen dan Jiang Ye sama-sama memahami fragmen ini. Setelah 3 hari, mereka berdua memiliki pendapat masing-masing. 3 hari kemudian, Yun Nisang menjelaskan rune-rune tersebut kepada Ye Chen dan Jiang Ye lagi, dan memeriksa pemahaman mereka tentang rune pada kedua fragmen tersebut. Setelah memeriksa, kalian tidak memiliki masalah dengan rune-rune utama. Mari kita bahas rune-rune Tiongkok selanjutnya, kata Yun Nisang. Ye Chen dan Jiang Ye mendengarkan dengan saksama. Kali ini mereka tidak menatap Yun Nisang, melainkan mendengarkan penjelasan Yun Nisang dengan saksama. Yun Nisang menjelaskan karakteristik rune perantara dan metode pemahamannya, serta poin-poin khusus. Ye Chen dan Jiang Ye sama-sama mendapatkan banyak manfaat. Yun Nisang memberi Ye Chen dan Jiang Ye sepotong fragmen setelah mereka selesai berbicara, agar mereka dapat kembali ke pemahaman mereka sendiri. Kali ini mereka diberi waktu 10 hari. Aku tidak bisa bertemu Nona Yun selama 10 hari lagi. Malam itu mendesah. Kenapa aku tidak bisa bertemu dengannya? Dia tinggal di desa Samsara, tapi dia tidak tinggal di tempat lain. Kau bisa pergi menemuinya, Ye Chen berkata sambil tersenyum. Wajah Yen yang memerah, bagaimana menemukannya? Begitu saja, memalukan. Apa yang harus kukatakan? Konyol, apa ini? Ye Chen menunjuk ke puing-puing dan berkata. Malam itu menatap puing-puing itu, lalu dengan mata berbinar, berkata, aku mengerti, layak menjadi orang yang sudah menikah, ada rutinitasnya. Ye Chen memelototi malam itu dan berkata, aku juga sudah menikah sekarang. Setelah diperintahkan oleh Ye Chen, Jiang Ye mulai mencari tahu tentang kediaman Yun Nisang, dan langsung berlari ke kediaman Yun Nisang. Ye Chen mempelajari rune di ruangan itu, lalu mulai memahami rune pada fragmen-fragmen tersebut. Rune pada fragmen ini lebih sulit daripada yang sebelumnya, tetapi Ye Chen memiliki fondasi tertentu sebelumnya, jadi tidak ada masalah dengan ini. Dalam setengah hari, saya telah memahami rune pada fragmen-fragmen tersebut. Ye Chen meregangkan badan, lalu berjalan keluar ruangan, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan udara yang sangat segar. Ye Chen meninggalkan rumah dan mengembara di desa Samsara. Tanpa sadar ia tiba di pintu kamar Master Wuxing. Ia melihat Master Wuxing memeras otaknya untuk menggambarkan diagram susunan. Ye Chen tak kuasa menahan diri untuk tidak menggigil saat membayangkan betapa senangnya Master Wuxing melihatnya hari itu. Ye Chen baru saja hendak pergi ketika Master Wuxing tiba-tiba melihatnya. Kemudian, ia tertawa gembira dan berkata, "Nak, akhirnya kau di sini. Tolong tunjukkan padaku 8 diagram Tai Chi." Ye Chen tidak bisa melarikan diri sekarang. Ia hanya berkata, "Tidak apa-apa untuk menunjukkan Tai Chi dan 8 trigram kepadamu, tetapi kau harus mengajariku cara bertarung." "Tidak masalah, tunjukkan padaku 8 diagram Tai Chi." Master Wuxing tidak sabar. "Tunggu sebentar, Master. Kudengar formasi terkuatmu adalah formasi 5 elemen. Formasi yang ingin kau ajarkan padaku juga harus formasi 5 elemen. Aku tidak akan mempelajari formasi yang lain kecuali formasi itu sangat kuat." Ye Chen juga membahas syarat-syaratnya. Mendengar ini, Master 5 elemen melotot dan berkata, "Anak muda, selera makanmu besar sekali. Kau harus belajar dari formasi 5 elemen Laozi segera setelah kau membuka mulut. Tahukah kau, mempelajari formasi harus dimulai dari dasar, kalau cemas tidak bisa makan tahu panas." Ye Chen mengalihkan pandangannya dan berkata, "Baiklah, aku akan mulai dari dasar. Tapi pada akhirnya, bisakah Master mengingkari janjinya dan mengajariku formasi 5 elemen?" "Jangan khawatir, aku akan mengajarimu." Jawaban Master Wuxing asal-asalan, yang membuat Ye Chen sedikit tidak yakin. Ye Chen berkata, "Baiklah, aku akan menunjukkan sebagian kecilnya dulu. Ada apa denganmu? Bagaimana caranya bolak-balik?" Master Wuxing tidak puas. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Master, kau hanya asal-asalan, bagaimana mungkin aku percaya padamu?" Baiklah, aku bersumpah, oke. Jika aku tidak menepati janjiku, aku akan menggelegar 5 kali sehari." Master Wuxing mengangkat tangannya dan bersumpah. Boom! Ketika Tuan Wuxing selesai mengucapkan kata, boom, sebuah petir menyambar tiba-tiba. Sungguh memalukan. Ye Chen dan Tuan Wuxing saling berpandangan, sungguh memalukan. Tuan Wuxing terbatuk, dan tatapannya kosong. Ia berkata, "Ini hanya kebetulan. Aku akan bersumpah lagi." Tuan Wuxing tidak yakin dengan kata-katanya sendiri. Ia telah menyapa para leluhur selama lebih dari 10 generasi di dalam hatinya. Tuan Wuxing harus bersumpah lagi dan berkata, "Jika aku tidak menepati janjiku, aku tidak akan mati dengan baik." Setelah mengatakan itu, Tuan Wuxing melihat ke langit dan sekitarnya, tetapi tidak terjadi apa-apa. Tuan Wuxing merasa lega dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana, apakah kau percaya aku tulus kali ini?" Boom! Begitu Tuan Wuxing selesai, petir menyambar lagi. Tuan Wuxing sangat marah kali ini.
Ia melompat dan memarahi, apakah sudah berakhir untukmu, Tuan? Ye Chen diam-diam gembira untuk waktu yang lama, lalu berkata dengan wajah serius, baiklah, kalau begitu aku percaya padamu. Master Wuxing tertawa dan berkata, bagaimana dengan susunan 8 trigram Taiji? Baiklah, lihat saja, jangan bolak-balik. Wajah Ye Chen tampak pelit. Master Wuxing tidak puas dan berkata, bagaimana kau bisa menggiling seperti wanita? Ye Chen mengorbankan 8 diagram Taichi, yang hanya seukuran baskom air. Ketika Master Wuxing melihat 8 diagram Taichi, senyumnya menghilang dan menjadi sangat gembira. Ini adalah pembentukan jalan alam antara langit dan bumi. Sungguh misterius. Mata Master 5 Elemen berbinar, menatap 8 diagram Taichi seolah melihat seorang wanita cantik yang baru saja keluar dari bak mandi, sangat terobsesi. Setelah melihatnya sebentar, Master Wuxing berkata, Nak, bisakah kau meminjamkanku 2 hari? Ye Chen segera menyimpan peta 8 diagram Taichi, seolah-olah ia takut dirampok oleh Master 5 Elemen. Acara besar, kau baru saja menyelesaikan sumpahmu, dan petir masih bergemuruh di atas kepala. Bagaimana kau bisa berubah pikiran begitu cepat? Ye Chen berkata. Master 5 Elemen merasa bersalah dan berkata, bagaimana kau bisa melihat formasi misterius seperti itu sekilas? Kita harus melihatnya beberapa hari lagi. Baiklah, kalau kau melihat 8 diagram Taichi, bagaimana kalau kau mengajariku sedikit ilmu formasi Dao? Tanya Ye Chen sambil tersenyum. Master Wuxing ragu sejenak, tetapi tetap tidak bisa menahan godaan 8 diagram Taichi, jadi ia setuju. Ayo kita mulai sekarang, kata Ye Chen sambil tersenyum. Master Wuxing tidak punya pilihan selain mengikuti saran Ye Chen. Namun, ia tidak gegabah dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak pernah menganggap serius murid-murid dalam hidupku. Banyak orang telah kuajar, sekarang, pencapaianmu tidak sedikit. Kau beruntung, Ye Chen berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak atas saranmu. Nak, pertama-tama, kau harus tahu cara menggunakan dan menggambar rune saat mempelajari formasi Dao. Kau tahu itu, kata Master Wuxing dengan wajah bangga. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku sedang belajar sekarang. Master Wuxing mengira Ye Chen tidak mengerti, jadi dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkannya. Dia tidak bisa menyalahkannya karena tidak mengajar. Master Wuxing terkejut dan bertanya, siapa yang mengajarimu? Gadis Yunisang, kata Ye Chen. Setelah itu, aku benci kau, Master. Master, jangan bersembunyi lagi. Ajari aku untuk tidak kehilangan sepotong daging pun. Ye Chen tersenyum puas. Baiklah, karena ini kehendak Tuhan, aku akan mengajarimu beberapa pengetahuan sederhana. Itu tergantung pada kemampuan pemahamanmu, kata Master Wuxing tanpa daya. Ye Chen segera mendengarkan. Master Wuxing berkata, metode formasi tidak lebih dari menggunakan kekuatan langit dan bumi, lalu menggunakan beberapa cara khusus untuk mengerahkan kekuatan tertentu. Kekuatan semacam ini bisa berupa kekuatan asli antara langit dan bumi, atau bisa juga dianggap sebagai sebuah kekuatan. Singkatnya, setelah digambarkan sebagai formasi, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Petik 2. Master Wuxing memberitahu Ye Chen beberapa konsep dan pengetahuan dasar, yang juga merupakan pengantar untuk pelajaran pertama. Ye Chen menyisir semua pengetahuan dan kemudian mencatat dalam hatinya. Ia memiliki pemahaman yang lengkap dan sistematis tentang formasi tersebut. Master Wuxing tidak sabar untuk melihat 8 diagram Taichi. Ye Chen menunjukkannya selama setengah jam sesuai keinginannya. Selama setengah jam, Master 5 Elemen terus menatap 8 diagram Taichi hingga setengah jam kemudian, Master 5 Elemen menghela napas misterius. Jika aku bisa menciptakan formasi sekuat itu akan mampu menyebar ke seluruh dunia. Setelah menyimpan 8 diagram Taichi, Ye Chen berkata, Guru, saya akan bertanya lagi lain kali. 3 hari lagi, kata Guru Wuxing. Ye Chen setuju untuk turun, si bodoh itu tidak akan setuju. Setelah meninggalkan kediaman Guru Wuxing, Ye Chen berjalan-jalan ke paviliun koleksi sutra milik kaligrafer. Kaligrafer itu sedang bermain catur sendirian, dan kemudian tampak bermain catur dengan dirinya sendiri. Ye Chen pergi untuk melihatnya, lalu berkata, saya sudah bertemu dengan guru kaligrafer. Kaligrafer itu tidak memperhatikan Ye Chen dan terus bermain catur. Ye Chen tidak pergi dan memperhatikan. Ketika kaligrafer itu menjatuhkan satu titik, Ye Chen mau tidak mau membuka mulutnya dan berkata, ini tidak pantas. Anak kulit putih itu telah menekan selangkah demi selangkah dan telah menjadi permainan pembunuhan. Jika titik matahari ditempatkan di sini, itu akan mempercepat kegagalan catur hitam. Kaligrafer itu menatap Ye Chen dan bersenandung, apakah kamu tahu catur? Sedikit, kata Ye Chen dengan rendah hati. Lalu, kita akan bermain selanjutnya. Buku ini suci. Kalau begitu, ketaatan lebih baik daripada rasa hormat. Ye Chen tidak sopan. Ia duduk di depan kaligrafer dan berkata, bagaimana kalau kita lanjutkan permainan catur ini? Si Blackman pasti kalah. Kau benar-benar ingin melanjutkan? Tanya orang suci buku itu. Ye Chen tersenyum tipis, berkata, kekalahan tetaplah kekalahan. Kita juga harus berusaha keras, mungkinkah keajaiban akan muncul? Kau percaya keajaiban? Keajaiban tidak akan muncul di sini, tanya orang suci buku itu. Ada pepatah yang mengatakan,
hiduplah dengan penuh keputusasaan, dan harapan hidup seringkali terletak pada kegagalan. Agar tidak menyerah, akan ada keajaiban. Ye Chen tersenyum tipis. Sepertinya kau orang yang optimis, tetapi kehidupan nyata itu kejam, dan akan membuatmu sangat sengsara. Kata orang suci buku itu. Ye Chen tersenyum, jika hidup kehilangan kesedihan dan kegembiraan, bukankah itu terlalu hambar dan hambar? Orang suci buku itu menatap Ye Chen. Ye Chen, seperti awan cahaya, segalanya tak berubah, dan dalam situasi putus asa memiliki mentalitas yang begitu baik, sungguh sangat sulit. Mudah diucapkan, tetapi tidak semudah itu dilakukan, kata orang suci buku itu. Jika kau berani berpikir, kau akan bertindak, kata Ye Chen, lalu menjatuhkan sebuah kotak hitam di papan catur. Apakah kau ingin bunuh diri? Orang suci buku itu melihat tempat Ye Chen jatuh, lalu ia bersenandung dan kemudian menjatuhkan sebuah kotak putih. Ye Chen tersenyum dan berkata, ini adalah cara terbaik untuk hidup. Ye Chen selesai, menjatuhkan sebuah kotak hitam, awalnya ditakdirkan untuk kalah dalam catur, tiba-tiba hidup seperti ini, membuat orang suci buku sedikit terkejut. Ia jelas memiliki semua situasi dalam pikirannya, benar-benar baik-baik saja, tetapi tidak menyangka akan menyembunyikan langkah catur seperti itu. Wah, kau benar-benar 2 kali lebih cepat, tidak berani bermain catur buta denganku. Orang suci buku itu kata Ye Chen dengan lebih gembira. Generasi muda tidak berbakat, tapi aku ingin mencobanya. Ye Chen tertawa, tangan sang santo buku melambai, bidak catur di papan menghilang, dan kemudian kedua pria itu berhadapan. Ye Chen berkata, santo buku adalah yang lebih tua, silakan duluan. Sang santo buku tidak sopan, dan mulai menyusun. Kedua pria itu bermain catur buta sekaligus. Ketika saya tiba di anak tangga ke-130, sang santo buku mengerutkan kening, dan Min berpikir keras untuk waktu yang lama dan tidak memikirkan bagaimana cara memecahkan permainan catur Ye Chen. Wah, aku tidak menyangka kemampuan caturmu tidak buruk. Aku kalah dalam permainan ini. Sang santo buku menghela napas dan harus mengakui bahwa dia kalah. Ye Chen tersenyum dan berkata, ayo pergi. Bakat seorang sarjana secara alami tidak sebanding dengan generasi muda. Sang santo buku akan membiarkan generasi muda menang sedikit. Jangan menyanjung, sang santo buku bergumam. Mendengar bahwa para santo buku penuh dengan meridian, generasi muda memiliki permintaan yang tidak tahu berterima kasih. Aku ingin tahu apakah tetua dapat memecahkan kebingungan Ye Chen. Sang kitab suci memandang Ye Chen, lalu berkata dengan lembut, karena aku kalah, maka aku akan memberimu jawaban. Aku punya kitab suci yang rusak untuk generasi mudaku. Aku ingin tahu apakah kaligrafer itu bisa melihatnya. Ye Chen mengeluarkan gambar Tuhan dan menyerahkannya kepada sang kitab suci. Sang kitab suci kemudian melihat kitab suci gajah dewa yang belum lengkap itu, lalu berkata, kitab suci ini sangat tidak lengkap, apakah kau sedang berlatih? Ya, Ye Chen berkata, kitab suci ini memang bagus. Sayangnya, yang belum lengkap itu terlalu buruk. Bagian terpentingnya hilang, meskipun semua teks yang tersisa bagus, itu hanyalah dasarnya. Kata sang kitab suci, bahkan jika itu adalah dasarnya, generasi muda telah berlatih selama sekitar 2 tahun, dan mereka belum dapat berlatih sepenuhnya. Ye Chen berkata dengan senyum pahit. Sang kitab suci berkata, kau datang ke kelas penafsiran kitab suci besok. Ye Chen mendengar kata-kata itu, dan langsung bersukacita. Jika ada terjemahan kitab suci, maka akan jauh lebih cepat untuk berlatih. Terima kasih, pendahuluku. Ye Chen buru-buru mengucapkan terima kasih. Kemudian, Ye Chen berpamitan dengan orang suci buku itu, lalu datang ke bengkel pandai besi Tuan Yun. Saat itu, ia melihat lengan cahaya malam di dalam besi. Ye Chen tampak ragu, berjalan ke tempat kerja yang panas di malam hari, dan berkata, bagaimana kau bisa bermain besi di sini? Setelah bertemu Ye Chen di malam hari, ia mengetuk lembaran besi merah dan berkata, kau tidak tahu, Nona Yun adalah cucu Tuan Yun. Aku sedang membantu, aku sedang dalam proses. Nona Yun adalah cucu Tuan Yun. Ye Chen juga sedikit terkejut dan berkata, meskipun dia cucu Tuan Yun, kau tidak berkultivasi, besi apa yang kau mainkan di sini? Akankah Nona Yun melihatmu, dan Tuan Yun akan melihatmu? Ini bukan tentang mencoba untuk lebih dekat, katanya. Kau adalah jenius nomor 1 di tanah suci dan surga. Jika kau ingin menaklukkan seorang wanita, kau harus menaklukkannya dengan pesonamu. Ye Chen berkata dengan nada meremehkan. Malam hari, ia meletakkan palu, seolah terbangun dan berkata, kau benar, ini bukan rencana jangka panjang. Setelah selesai, aku akan berlatih. Ye Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Cinta memang bisa membuat orang bodoh. Ye Chen datang menemui Master Yun dan menyaksikan Master Yun bermain besi. Saat ia memukul balok besi, hal itu tampak biasa saja, tetapi sangat berbeda. Master Yun menggunakan semacam teknik magis, yaitu teknik memukul besi. Setiap kali ia memukul balok besi, ia memancarkan kekuatan magis ke seluruh balok besi, dan mengekstrak kotoran dari balok besi. Metode apapun bisa dipraktikkan, dan kuncinya adalah berlatih terus-menerus. Ye Chen sangat menyadari Tao. Guru Yun menatap Ye Chen. Ia teralihkan oleh pekerjaan besinya. Ia berkata, apa yang kau pikirkan? Ketika Ye Chen tersadar, ia berkata,
aku sedang memikirkan bagaimana mengintegrasikan kultivasi ke dalam setiap detail kehidupan. Setelah mendengar ucapan itu, Guru Yun tertegun sejenak, lalu berkata, mengintegrasikan kultivasi ke dalam kehidupan. Kau sungguh luar biasa, Ye Chen berkata sambil tersenyum, bukankah seperti itu Guru Yun? Guru Yun tertegun sejenak dan berkata, apakah aku sudah mengintegrasikan kultivasi ke dalam kehidupanku? Bukankah Guru Yun sedang mengintegrasikan kultivasi ke dalam kehidupan sekarang? Guru Yun tidak datang ke sini begitu saja. Ia sedang berlatih, Ye Chen berkata sambil tersenyum. Guru Yun pertama-tama menatap Ye Chen, lalu tertawa dan berkata, wah, kau sangat berhati-hati. Aku tersanjung oleh Guru Yun. Ye Qiandao, baru-baru ini, Nisang sedang menjelaskan jimat itu kepadamu. Bagaimana perasaanmu? Tanya Guru Yun. Penjelasan Nona Yun sangat spesifik dan logis, yang dapat membuat orang langsung mengerti. Kata Ye Chen, Master Yun berkata, jimat sangat penting dan memiliki hal-hal yang sangat rumit, yang bahkan lebih sulit untuk dipahami. Jika Anda ingin berlatih senjata, menyusun formasi, atau berlatih, Anda harus menghubungi jimat tersebut, jadi setelah Anda memiliki pemahaman yang mendalam tentang jimat tersebut, Anda dapat membantu di masa depan. Yang dikatakan Master Yun adalah bahwa generasi muda harus belajar dengan giat, kata Ye Chen. Kemudian, Ye Chen berkeliling di bengkel pandai besi dan melihat-lihat peralatan pemurnian milik orang lain. Ada lebih dari 10 orang di bengkel pandai besi. Mereka semua adalah orang-orang kuat, setidaknya master tingkat 6. Ketika mereka mengayunkan palu mereka semua berlatih dengan jejak kekuatan ilahi. Ye Chen berpikir, senjata orang-orang ini seharusnya palu, kalau tidak mereka tidak akan berlatih sekeras itu. Setelah meninggalkan bengkel pandai besi, Ye Chen berkeliling dan kembali ke kamarnya saat senja. Saat ini, Jiang Ye sudah berada di jimat pada fragmen pencerahan. Ye Chen tidak mengganggu Jiang Ye, dan dia mulai mengolah rune itu sendiri. Keesokan harinya, siang hari, Ye Chen datang ke paviliun pengumpulan sutra milik sang kaligrafer. Setelah bertemu Ye Chen, sang kaligrafer menerjemahkan kitab suci gambar ilahi dan interpretasi tulisan sang kaligrafer sendiri kepada Ye Chen. Ye Chen segera berterima kasih, dan sang kaligrafer berkata, saran saya, Anda dapat menyelesaikan seluruh latihan dari awal, yang juga merupakan fondasi bagi diri Anda sendiri, dan kemudian memilih kitab suci yang lengkap untuk dipraktikkan. Ye Chen berkata sambil tersenyum, Master Kaligrafi, seharusnya ada banyak kitab suci di paviliun sutra ini, kan? Bisakah generasi muda masuk dan menontonnya? Setelah kamu mempraktikkan bagian kitab suci gambar ilahi ini, datanglah kembali. Kaligrafer itu berkata sambil berbaring di kursi malas dan memejamkan mata, tepat saat ia tertidur. Ye Chen mengerucutkan bibirnya, seolah memberi salam perpisahan. Setelah Ye Chen kembali, ia mulai berlatih sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh kaligrafer. Ye Chen menyadari bahwa dengan tafsir dari Master Kaligrafi, kecepatan pemahamannya memang jauh lebih cepat. Kultivasi memang membutuhkan bimbingan seorang guru agung, agar kita dapat menghindari banyak jalan memutar, kata Ye Chen penuh emosi. 2 hari kemudian, Ye Chen tiba di gedung kecil Master Wuxing sesuai jadwal. Master Wuxing tidak sabar untuk melihat 8 diagram Tai Chi. Ye Chen mempersembahkan 8 diagram Tai Chi, dan Master Wuxing sekali lagi membuka matanya. Pengamatan ini berlangsung selama 1 jam. Setelah pengamatan Master 5 Elemen, Master 5 Elemen mulai berpikir, dan seluruh tubuhnya masih diam di tempatnya, seperti patung. Sekitar setengah jam kemudian, sang Master 5 Elemen tersadar. Kemudian ia tertawa dan berkata, ya, semuanya baik-baik saja. Akhirnya aku bisa menciptakan formasi yang lebih kuat. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, Master Wuxing, formasi apa yang ingin kau ciptakan? Benarkah hebat? Master Wuxing berkata dengan hati-hati, apa yang akan kau lakukan? Kau tidak memenuhi syarat untuk mempelajari cara menyusun formasi. Pertama, pelajari pengetahuan teoritisnya dengan baik. Ye Chen mengerucutkan bibirnya dan berbisik, orang pelit minum air dingin. Master Wuxing mendengus dan kemudian bertanya, apakah kau ingat apa yang kukatakan sebelumnya? Tidak sepatah kata pun, kata Ye Chen dengan percaya diri. Baiklah, hari ini aku akan memberitahumu tentang formasi dan cara memanfaatkannya sebaik mungkin. Master 5 Elemen berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Chen segera memasang telinganya untuk mendengarkan, dan tidak berani melewatkan sedikit pun pengetahuan yang berguna. Singkatnya, kau harus ingat bahwa kekuatan sebuah formasi bergantung pada medan formasi. Jika Anda memiliki tempat untuk meletakkan formasi, Anda tidak perlu mengonsumsi kekuatan suci, tetapi Anda dapat menyerap kekuatan dengan bantuan medan. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati saat mempersiapkan pertempuran di masa mendatang. Master 5 Elemen memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Mengenai formasi, Master 5 Elemen sangat ketat dan serius. Dia tidak bisa menoleransi cacat apapun. Dia harus teliti. Ye Chen mengangguk dan berkata, terima kasih atas saranmu. Bisakah Anda meninggalkan 8 diagram Tai Chi di sini sepanjang malam? Kata Master Wuxing sambil tersenyum. Ye Chen, Qi Liu, berlari sebentar dan menghilang dalam sekejap. Anak ini, kenapa larinya begitu cepat? Aku tidak mencoba merampok diagram 8 diagram Tai Chi-mu. Master Wuxing mendengus dan berkata dengan nada tidak puas.
Ketika Ye Chen kembali ke kamarnya, ia mulai memilah-milah pengetahuan dari Master 5 Elemen. Sebelumnya, Ye Chen belum pernah mempelajari ilmu formasi Dao secara teoretis dan sistematis seperti ini. Kini setelah mendengarkan kata-kata Master Wuxing, Ye Chen tiba-tiba merasa formasi yang ia buat sebelumnya begitu buruk rupa. Ye Chen mengorbankan 8 diagram Taiji, mengamati sendiri prinsip-prinsip 8 diagram Taiji, lalu bernalar menurut Master 5 Elemen. Dengan teori 5 elemen sebagai penopang, pandangan Ye Chen kini berbeda. Ye Chen melihat ketepatan dan misteri susunan 8 diagram Taiji. Ia langsung memuji dan benar-benar tertarik dengan formasi 8 diagram Taiji. Setengah jam kemudian, Ye Chen berhenti dan mulai memilah-milah 8 trigram Taiji yang baru saja ia amati. Dikombinasikan dengan pengetahuan teoritis Master Wuxing, ia segera mendapatkan pemahaman yang lebih jelas. Ternyata ada banyak hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun formasi. Jika formasi ini tersusun dengan baik, ia dapat ditantang dengan pesat dengan bantuan langit dan bumi. Beberapa formasi besar dapat langsung menghancurkan ribuan pasukan, sungguh mengejutkan. Ye Chen berkata dengan sangat terkejut. Dalam beberapa hari berikutnya, Ye Chen memahami rune dan membuat sketsa diagram formasinya sendiri. Dalam sekejap, 10 hari berlalu. Di hutan Wutong, Yun Nei menyanyikan lagu untuk Ye Chen dan kelas malam untuk ketiga kalinya, dan isinya masih merupakan pengetahuan rune tingkat menengah. Setelah 10.000, kalian perlu 3 bulan untuk mencerna, dan secara bertahap mempelajari rune tingkat tinggi sesuai dengan situasi kalian, kata Yun Nisang. 3 bulan lagi untuk kembali ke sekolah. Akankah malam itu menjadi jalan yang tersesat? Rune tingkat menengah sangat penting. Jika kau tidak memainkannya dengan baik, sulit untuk memahami rune tingkat lanjut, kata Yun Nisang. Ye Chen mengangguk dan berkata, benar, ini tugasmu dalam 3 bulan ini. Ini adalah teks lengkap, rune-rune di dalamnya termasuk tingkat menengah ke atas. Jika kau bisa memahaminya dalam 3 bulan, kau tidak akan kesulitan mempelajari rune tingkat tinggi, kata Yun Nisang. Ye Chen dan Jiang Yedu mengambil 1 jilid kitab suci, dan mereka berdua melihat rune-rune di dalamnya. Rune-rune ini memang jauh lebih rumit dari sebelumnya. Setelah melihat Yun Nisang yang tersisa, ia menghela napas dalam-dalam, butuh 3 bulan lagi untuk bisa berhubungan dengan gadis Nisang sedekat ini. Aku pikir kamu akan jatuh cinta dalam 3 bulan terakhir, goda Ye Chen. Malam itu berkata, apakah aku, malam, termasuk orang yang hanya peduli pada cinta anak-anak. Aku harus melampaui gadis Nisang, dan aku harus membangun citra yang tinggi di hatinya. Aku mendukungmu dengan sepenuh hati, kata Ye Chen sambil tersenyum. Keduanya juga meninggalkan hutan Wutong, dan kemudian Ye Chen tiba di gunung belakang desa reinkarnasi. Ada tebing di sini, dan ada batu besar di tebing itu. Ye Chen suka duduk di atas batu itu untuk berlatih. Selama ia membuka matanya, ia dapat menikmati pemandangan seluruh bumi. Pemandangan yang luar biasa itu akan membuatnya merasa terkejut dan senang. Ye Chen duduk di atas batu itu dan mulai berlatih. Sekarang setelah ia memiliki interpretasi sutra gambar dewa, latihannya sangat lancar, dan kemajuan latihannya meningkat pesat. Awal bab ini hampir selesai. Aku tidak tahu kitab suci apa yang cocok untukku di Paviliun Sutra. Setelah berlatih selama sehari, Ye Chen membuka matanya dan berkata pada dirinya sendiri. Setelah itu, Ye Chen meninggalkan gunung dan menghampiri sang kaligrafer, yang masih berbaring di kursi malas sambil memejamkan mata. Guru kaligrafer, Ye Chen mengepalkan tinjunya dan memberi hormat. Sang bijak membuka matanya, menyipitkan mata ke arah Ye Chen, dan berkata, cepat buang kentutmu. Guru kaligrafer, bolehkah aku masuk ke perpustakaan dan memilih kitab suci untuk dipraktikkan? Tanya Ye Chen. Sang kaligrafer membuka matanya, menatap Ye Chen, dan berkata, apakah sutra citra dewamu sudah selesai? Hampir selesai. Mengolah kitab suci bukanlah hal yang asal-asalan. Kau pasti telah mengolah banyak kitab suci selama ini. Latihannya sangat rumit sehingga kau bisa melakukan segalanya, tetapi tampaknya kau tidak mahir dalam hal apapun, kata sang kaligrafer. Ketika Ye Chen mendengar ini, ia merasa ada yang membangunkan si pemimpi. Tidak heran kau telah berkultivasi dari dunia manusia hingga dunia dewa. Tentu saja, kau tidak dapat dibandingkan dengan mereka yang lahir di dunia dewa. Namun, ke dunia ilahi, ke alam tertinggi ini, yang kau butuhkan adalah kitab suci sejati yang dapat membawamu ke puncak, bukan hal-hal lain. Ekspresi sang kaligrafer menjadi sangat serius. Ia menatap Ye Chen dan berkata, kau harus meninggalkan segalanya sebelumnya dan mulai berlatih lagi. Kau juga perlu memikirkan dengan cermat arah mana yang akan kau kembangkan selanjutnya. Ye Chen mendengarkan dengan saksama, dan sang kaligrafer melanjutkan, suatu hari nanti kau akan berhadapan dengan Dewa Takdir. Itulah konfrontasi paling puncak. Oleh karena itu, kau membutuhkan kitab suci yang kuat, dan kitab suci yang kau praktikkan harus sesuai dengan arah kultivasimu, sehingga kau dapat terus meningkatkan kemajuanmu. Master kaligrafer, apakah ada ayat seperti itu di sini? Tanya Ye Chen. Kaligrafer itu menatap Ye Chen dan berkata, ya. Mata Ye Chen berbinar, lalu ia mendengar sang kaligrafer melanjutkan, pada awalnya, Dewa Reinkarnasi tampaknya telah memahami apa yang akan terjadi di masa depan, jadi ia secara khusus menempatkan sebuah kitab suci di sini.
Dapat dikatakan bahwa kitab suci ini khusus disediakan untuk Anda. Kitab suci peninggalan Dewa Reinkarnasi. Ye Chen semakin terkejut. Ya, Dewa Reinkarnasi meninggalkan sebuah kitab suci di alam suci ketika ia tahu situasinya telah hilang. Ia tahu bahwa jika Anda sampai di tanah suci, Anda akan membutuhkan kitab suci ini. Kata orang bijak itu dengan sungguh-sungguh. Petik 2. Kitab suci macam apa itu? Ye Chen bertanya dengan ragu. Sang kaligrafer menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana saya bisa tahu bahwa kitab suci itu ada di Paviliun Sutra? Mengenai kitab suci yang mana, itu tergantung pada apakah Anda menghargai kitab suci tersebut. Ini juga merupakan makna dari Dewa Reinkarnasi. Ye Chen mengerutkan kening dengan curiga dan berkata, apakah Dewa Reinkarnasi sedang menguji saya? Kurasa begitu, kata sang kaligrafer. Ye Chen berkata, bolehkah saya masuk sekarang? Apapun yang kau mau. Buku itu suci. Ye Chen memeluk sang kaligrafer, lalu mendorong pintu Paviliun Sutra dan melangkah masuk. Paviliun Sutra sangat luas. Terdapat sutra yang tak terhitung jumlahnya, setidaknya puluhan ribu jilid. Sulit menemukan satu pun yang ditinggalkan oleh Dewa Samsara dari puluhan ribu jilid itu. Ye Chen berjalan di Paviliun Sutra. Ia menyusuri setiap rak buku dan dengan cepat mengamati buku-buku di depannya. Ia telah membaca semua jenis buku di sini. Banyak di antaranya yang benar-benar sangat kuat. Untuk wilayahnya, ini juga sedikit menarik, tetapi tidak terlalu kuat. Ye Chen tahu dengan jelas bahwa kitab suci yang ditinggalkan oleh Dewa Samsara pastilah kitab suci teratas di dunia dewa. Terlebih lagi, karena Dewa Samsara mengujinya dengan cara ini, ia pasti yakin Ye Chen dapat menemukannya. Ye Chen sekali lagi menunjukkan Paviliun Sutra. Setelah waktu ini, tampaknya semakin sedikit kitab suci yang dapat membuat jantung Ye Chen berdebar. Ye Chen memejamkan mata, dan situasi seluruh Paviliun Sutra muncul di benaknya. Setiap ayat muncul satu persatu di benaknya, dan Ye Chen menyingkirkannya satu persatu. Tiba-tiba, kemunculan sebuah ayat membuat jantungnya berdebar kencang. Ia membuka matanya tiba-tiba, dan tubuhnya berkelebat. Dalam sekejap mata, ia sampai pada sebuah kitab suci. Kitab suci ini, yang berisi beberapa pertanyaan tersembunyi di sudut, tampaknya tidak menarik perhatian, bahkan diucapkan dengan nada lusuh. Ye Chen mengambil kitab suci itu. Kitab suci itu sangat kuno, seolah-olah sudah ada sejak langit dan bumi muncul. Ye Chen membuka kitab suci itu. Saat kitab suci itu dibuka, rune-rune dalam kitab suci tiba-tiba berterbangan. Satu persatu rune berkelebat di benak Ye Chen. Ye Chen tertegun di tempat, menatap sang kakak, lalu ia membaca kitab suci satu persatu di benaknya. Ketika semua kitab suci dan rune berhamburan ke dalam benaknya, kulit binatang purba yang membawa kitab suci itu pun hancur total. Saat itu, di benak Ye Chen, ada kitab suci yang jelas berputar-putar di benaknya. Setelah kitab suci ini memasuki benaknya, ia merasa sangat baik, seolah-olah pernah melihatnya di suatu tempat. Setelah kitab suci berputar-putar di benaknya, kitab suci itu mulai memasuki pikirannya dan menyatu dengan tubuhnya. Kitab suci ini bahkan tidak perlu ia praktikkan dan pahami, melainkan langsung menyatu dengan tubuhnya. Ye Chen memiliki persepsi dan peningkatan yang sangat tinggi, dan pikirannya sangat jernih. Kode tertinggi. Setelah kitab suci ini menyatu ke dalam tubuhnya, 3 kata ini muncul di benak Ye Chen. Itu adalah nama kitab suci. Sederhana, tetapi juga mendominasi. Kata tertinggi tidak bisa disebut sembarang orang. Tertinggi juga melambangkan semacam kekuatan absolut. Itu adalah gelar dominasi, dan tak seorang pun boleh sombong. Bersamaan dengan kode tertinggi, terdapat segel keilahian yang sangat kuat. Nama-namanya sangat sederhana, tetapi ada semacam dominasi dalam nama-nama tersebut. Tangan Ye Chen dengan cepat tercetak, dan sebuah cetakan tangan besar muncul, yang memancarkan aura dominasi, seolah-olah mengumumkan ketangguhannya kepada semua orang. Sangat kuat, sangat mendominasi. Ye Chen merasa sedikit terengah-engah. Ye Chen menjalankan kode tertinggi, dan napas seluruh tubuhnya langsung meledak. Kemudian, dengan segel tertinggi, ia merasa bahwa segel tertinggi telah menjadi 100 kali lebih kuat. Ini layak disebut tertinggi. Ye Chen sangat gembira. Setelah ia memiliki kode tertinggi dan segel tertinggi, ia akan mampu mengalahkan lawannya hanya dengan jurus ini. Terlebih lagi, hegemoni semacam ini melebihi keilahian apapun yang pernah dipraktikkan Ye Chen. Ye Chen Man dengan gembira berjalan keluar dari Paviliun Sutra. Sang kaligrafer memandang Ye Chen dan berkata, sudahkah kau menemukannya? Ketemu. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Bagaimana perasaanmu? Tanya sang kaligrafer. Ye Chen berkata, sangat kuat. Kitab Jalan Suci, berlatihlah dengan baik. Jangan mengecewakan harapan tinggi dari Dewa Reinkarnasi. Ya, ingat, kata Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Setelah meninggalkan paviliun koleksi sutra sang kaligrafer, Ye Chen kembali ke batu di gunung belakang. Ia duduk bersila dan mulai menenangkan diri untuk berlatih formula tertinggi. Meskipun dikatakan bahwa formula tertinggi telah menyatu ke dalam tubuhnya, di dalam daging dan darah, otot, dan tulangnya, formula tersebut masih perlu diolah dan dikuasai. Setelah Ye Chen menjalankan formula tertinggi, ia segera menyadari bahwa kekuatan ilahi antara langit dan bumi melonjak. Ketika ia menghirup sedikit,
kekuatan magis di sekitarnya akan dengan cepat memasuki tubuhnya. Ye Chen merasa pori-pori di sekujur tubuhnya seolah membesar 100 kali lipat, dan kecepatan serta jumlah kekuatan suci yang masuk ke dalam tubuh melalui pori-pori dan pernapasannya jelas meningkat 100 kali lipat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Ye Chen merasa kekuatan sihir di sekitarnya telah diserap olehnya. Apakah kecepatan latihan ini sedikit berlebihan? Ye Chen sangat terkejut. Namun, pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan suci yang diserapnya mulai bergeser, dan semuanya diserap oleh daftar dewa. Wajah Ye Chen tampak kosong. Ia hanya merasa berlatih terlalu cepat. Kenyataan di baskom berisi air dingin ini membuatnya terbangun seketika. Seketika, Ye Chen tersenyum getir, sedikit tak berdaya, tetapi ia tidak berpikir bahwa ini adalah hal yang buruk. Semakin banyak daftar dewa dihidupkan kembali, semakin kuat kekuatannya. Dalam bahaya, semakin besar kemungkinan untuk lolos. Ye Chen terus berlatih, dan setiap kali ia menyerap kekuatan suci, ia akan diserap oleh daftar dewa. Rune pada daftar dewa berkedip. Ye Chen dengan saksama mengamati rune-rune dalam daftar tersebut. Dengan mempelajari rune-rune tersebut, ia memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang rune-rune tersebut. Kini, ia merasa rune-rune dalam daftar dewa menjadi lebih jelas. Namun, rune-rune dalam daftar dewa terlalu rumit, dan ia masih belum dapat memahaminya secara menyeluruh dengan pemahamannya sendiri. Di hari-hari berikutnya, Ye Chen berlatih formula tertinggi setiap hari. Di saat yang sama, ia juga pergi ke Master Wuxing untuk mempelajari metode arai dan memahami rune. Kehidupan seperti itu sangat tenang, tetapi juga sangat mendalam. Jauh dari perjuangan, Ye Chen juga dapat menenangkan diri untuk berlatih. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu. Ye Chen dan Master Wuxing duduk di tanah dan mempelajari jalur formasi. Master Wuxing terdiam, dan Ye Chen mendengarkan dengan penuh minat. Ia menghabiskan setengah hari berbicara. Nak, kau sudah mempelajari formasi begitu lama. Kau mengerti, aku akan memberimu waktu untuk membuat dupa, dan kau akan menemukan medan yang cocok untuk penempatan formasi. Master Wuxing membawa Ye Chen ke desa reinkarnasi dan berkata, sambil menunjuk ke gunung tanpa batas. Ye Chen menatap gunung itu, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan berkata, kalau begitu, generasi muda akan mempermalukan diri sendiri. Ye Chen segera terbang ke depan, lalu mengamati medan gunung, lalu memilih medan, dan berkata, ini cocok untuk formasi berikutnya. Setelah melihat medan, Master Wuxing berkata, menurutmu formasi apa yang cocok untuk dipasang di sini? Medan di sini dikelilingi alam. Jika kau ingin memasang formasi, kurasa formasi di Sky dari formasi 5 elemen adalah yang terbaik. Ye Chen berkata tanpa berpikir. Setelah mendengar ucapan itu, Master Wuxing tanpa ekspresi di wajahnya dan berkata, mengapa disebut Distianzen? Itulah yang disebut bumi yang memelihara segala sesuatu, dan medan di sini selaras dengannya. Memasang susunan langit di sini dapat meningkatkan kekuatan susunan tersebut dengan bantuan potensi bumi. Jika kau memasang susunan lain, meskipun memungkinkan, susunan tersebut jauh lebih lemah daripada susunan langit dis. Kata Ye Chen. Master Wuxing tiba-tiba tertawa dan berkata, wah, bakatmu sungguh bagus. Coba kutanya, susunan seperti apa yang harus disusun di medan di depan? Ada gunung dan sungai di depan kita, dan pepohonan hijau yang rimbun, kata Ye Chen, lalu dalam sekejap mata melihat medan, setelah memeriksa, melanjutkan, ada mineral logam di bawah tanah, emas, kayu, air, dan tanah sudah tersedia. Jika kau memasang susunan pembakaran Suyan di sini, kau dapat menggunakan emas, kayu, dan air untuk membentuk susunan 5 elemen. Sang Master 5 elemen tertawa lagi dan berkata, aku tak menyangka kau bisa menguasai poin-poin penting susunan formasi secepat ini. Sungguh langka, ucap Master Wuxing sambil mendesah haru, aku hanya bisa menguasainya dalam sekejap mata seumur hidupku. Tak banyak orang yang pernah kuajar, tetapi setiap orang telah mencapai prestasi luar biasa, dan hanya sedikit orang yang berbakat sepertimu. Meskipun jalur formasi tidak secepat pembunuhan langsung, atau bahkan beberapa masalah, tidak ada yang bisa meremehkan kekuatan jalur formasi. Begitu terperangkap dalam formasi, daya mematikan yang dibawa oleh formasi jauh lebih mengerikan daripada pembunuhan langsung. Mungkin kau bisa melawan 1 lawan 10, atau bahkan 1 lawan 100, tapi bagaimana dengan 1000, 10.000, atau bahkan lebih? Kekuatan seseorang selalu terbatas, tetapi formasinya sungguh berbeda. Selama formasi disusun bersama dan dengan bantuan potensi langit dan bumi, kekuatan formasi tidak akan hilang, bahkan jika langit dan bumi berubah dan lautan Sangtian, formasinya tetap ada. Master 5 elemen tiba-tiba menatap Ye Chen. Matanya menjadi serius dan berkata, nak, jika kau bersedia menjadikanku guru, aku bisa mengajarimu apa yang telah kupelajari sepanjang hidupku. Ye Chen terkejut di dalam hatinya, lalu ia sangat gembira. Ia berlutut dan berkata, sampai jumpa, Master. Master Wuxing tertawa dan berkata, baiklah, bangun. Ye Chen berdiri. Guru Wuxing berkata, meskipun saya berada di alam suci, formasi saya tak tertandingi, bahkan di antara 4 Brahma dan bahkan di surga tanpa warna. Apapun perubahannya, prinsip dasar formasi tidak akan berubah,
jadi kalian harus ingat bahwa semuanya harus mengikuti prinsip tersebut, mengikuti hukum alam antara langit dan bumi, dan dengan bantuan potensi langit dan bumi, kekuatan formasi dapat dikerahkan secara maksimal. Harap diingat, Ye Chen berkata. Guru Wuxing berkata, sekarang setelah kalian menjadi guru, sudah sewajarnya kalian saling mengajar. Apa yang ingin saya ajarkan kepada kalian hari ini adalah esensi sejati dari formasi. Ye Chen segera memasang telinganya dan mendengarkan dengan saksama, karena takut melewatkan satu kata pun. Hukum yang harus diikuti oleh formasi adalah apa yang baru saja saya katakan. Formasi harus mengikuti hukum alam antara langit dan bumi. Langit dan bumi tidak kekal dan terus berubah, tetapi perubahan juga memiliki aturannya sendiri untuk diikuti. Misalnya, ada 4 musim dalam setahun, dan ada siang dan malam dalam sehari. Manusia mengalami hidup dan mati, dan tanaman mengalami layu dan tumbuh subur. Semuanya melewati siklus di awal minggu. Misalnya, jika kita ingin memaksimalkan kelima susunan api, menurut Anda apakah perlu bagi kita untuk memainkan peran yang kuat dalam susunan air? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, di alam tak kasat mata, air dapat menaklukkan api. Jika kita memasang arai pembakaran Suyan di tempat yang kaya akan air dan air, bukan hanya tidak akan mampu meningkatkan kekuatan arai dengan bantuan medan, tetapi juga akan menekan kekuatan arai pembakaran Suyan karena adanya hambatan timbal balik antara air dan api. Kau benar, jadi jika kau tidak mengikuti aturan 5 elemen, kau tidak dapat mengerahkan kekuatan arai secara maksimal. Tetapi jika kita memasang arai pembakaran Suyan di tanah yang hijau dan subur, maka kelima elemen dapat saling menghasilkan dan kayu dapat menghasilkan api, dan arai pembakaran Suyan akan lebih kuat. 5 elemen, berkata kepada sang master, oleh karena itu, kita harus mengikuti hukum dalam metode arai, jika tidak, kita tidak akan dapat mencapai apa yang kita inginkan. Ye Chen mendengar kata-kata itu dan mengangguk, yang memang sangat penting. Nanti, aku juga akan mengajarkan kalian semua formasi 5 elemen. Adapun tingkat pencapaian formasi 5 elemen, itu tergantung pada bakat dan tingkat ketulusan hati kalian. Master 5 elemen menatap Ye Chen dan berkata, aku akan belajar dengan giat, kata Ye Chen. Master Wuxing mengangguk dan berkata, baiklah, cukup untuk hari ini. Renungkan kembali apa yang kukatakan hari ini. Setelah Master 5 elemen berkata, tubuhnya melesat pergi dan menghilang. Ye Chen memandang langit dan bumi. Sekarang di matanya, hanya medan, hanya bagaimana menyusun formasi, tidak ada yang disebut pemandangan. Ye Chen datang ke gunung belakang dan duduk di atas batu. Pikirannya dipenuhi dengan kata-kata yang baru saja diucapkan oleh Master Wuxing. Kata-kata ini sangat penting dan akan memainkan peran yang sangat penting dalam menyusun formasi di masa depan. Ye Chen memulihkan pikirannya dan mulai berlatih formula tertinggi. Sejak Ye Chen berlatih formula tertinggi, tampaknya daftar dewa telah berubah, terus-menerus menyerap kekuatan ilahi dengan bantuan formula tertinggi. Sekarang jumlah kekuatan suci yang diserap oleh daftar dewa Fengshen telah meningkat 100 kali lipat dari sebelumnya, yang membuat daftar tersebut selalu dalam keadaan sangat bersemangat, dan cahaya rune di atasnya belum menghilang. Apakah formula tertinggi ini disiapkan untukku atau untuk daftar dewa? Ye Chen kini curiga. Setelah mempraktikkan formula tertinggi, meskipun tingkat kultivasi seseorang memang meningkat, yang paling bermanfaat tetaplah daftar dewa. Ye Chen berlatih selama 7 hari berturut-turut. Dalam 7 hari terakhir, Ye Chen hampir menyerap semua kekuatan sihir di sekitarnya, bahkan bunga dan tanaman di sekitarnya pun mengering. Ye Chen berhenti berlatih dan memuntahkan napas keruh. Kemudian ia berdiri dan kembali ke kamar untuk memahami rune tersebut. Dengan cara ini, semua jenis latihan diulang. Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Selama 3 bulan ini, Jiang Ye mempelajari rune dengan sangat giat. Ia menembus hambatan keilahian tingkat kelima dan mencapai tingkat ke-6. Dapat dikatakan bahwa dewa tingkat ke-6 yang begitu muda di alam suci sangatlah langka. Bahkan beberapa jenius di istana dewa belum mencapai tingkat seperti itu. Di hutan Wutong, Ye Chen dan Ye Chen sedang menunggu awan dan pakaian neon. Yun Nei datang ke pepohonan Wutong. Setelah melihat Ye Chen dan Ye Chen, mereka merasakan aroma mereka berdua.